Berita terakhir, berita terakhir itu yang kita baca dari salah satu kampus ternama ya di dekat dengan kita ya. Itu ketua BEM-nya terindikasi melakukan tindakan plagiat dan diminta untuk mengundurkan diri ya. Artinya eh, tindakan plagiat ini bisa dilakukan oleh siapapun ya. Dosen sebagai peneliti atau mahasiswa juga ya. Maka di sini kalian ya harus mengetahui apa itu tindakan plagiat ya. Kemudian jenis jenis tindakan plagiat yang semakin ke sini semakin berkembang ya. Tidak hanya sekedar tidak mencantumkan sumbernya tetapi juga sangat kompleks ya. Ya, karena kalau tindakan kriminal itu apa dari dulu ya itu sederhana tapi sekarang sangat kompleks kan ya. Maka kita harus mengetahui jenis-jenis tindakan plagiat ya. Kemudian selain itu juga kita harus tahu juga ya bagaimana cara ya menghindari tindakan plagiat ya. Kan di awal ya sebelum kalian membahas kasus-kasus yang diberikan, Bapak minta secara individu kalian menjawab ya empat permasalahan atau empat pertanyaan yang ditulis di awal ya. Nah, secara umum di sini definisinya adalah kita mengambil ya karangan atau gagasan pendapat orang lain dan menjadikannya seolah gagasan sendiri. Ya, kita klaim ya gagasan orang lain itu sebagai gagasan sendiri ya. Itu namanya tindakan plagiat. Nah, ini perundangan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan plagiat. Ini kita menggunakan Permendiknas tahun 2010 ya. Kalau dilihat dari segi usia itu sudah lebih dari 15 tahun ya. Dan memang seharusnya peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat ini perlu direvisi ya. Karena semakin berkembang ya jenis-jenis tindakan plagiat. Di UNJ juga ada ya peraturannya dan masih mengacu pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya. Oke, kita coba ya bahas kasus-kasus yang diberikan ya. Ini kasus nomor satu, ini kelompok 9 ya. Ini kasus nomor satu, ini seorang mahasiswa tingkat akhir sedang menyusun skripsi ya. Ya, ini kita coba memposisikan diri kita sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Kalian membayangkan sedang menyusun skripsi. Kemudian di sini mahasiswa tersebut merasa kesulitan dalam menulis bagian tinjauan pustaka ya. Kalau dalam menulis tinjauan pustaka itu kan banyak teori-teori yang perlu dikaji ya. Dan ternyata teori-teori tersebut berasal dari jurnal internasional, sehingga dia menjalin ya beberapa paragraf dari beberapa jurnal internasional tanpa memberikan kutipan atau referensi. Ya, ia berpikir bahwa karena jurnal-jurnal tersebut dalam bahasa Inggris dan skripsinya dalam bahasa Indonesia, ya dosennya tidak akan menyadari tindakan tersebut, ya merasa aman karena menganggap bahwa ketika ditranslate itu tidak akan terdeteksi similar ya
Karena kan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dua bahasa yang berbeda. Namun saat sidang, ya salah satu dosen penguji menemukan ya kesamaan isi antara skripsinya dan sebuah artikel yang terbit di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini menurut kelompoknya Dinda dan kawan-kawan ya. Ya, tindakan tersebut termasuk dalam tindakan plagiat. Ya, sebetulnya yang menjadi eh, penentu gitu ya, mengapa ini dikatakan tindakan plagiat adalah dia mahasiswa tersebut dia menulis gagasan dan tanpa memberikan kutipan atau referensi. Betulnya itu ya yang menjadi penentu atau kunci ya dia melakukan tindakan plagiat ya. Kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu dibolehkan ya. Ya. Jadi kuncinya di sini adalah tanpa memberikan kutipan atau referensi ya, yang menyebabkan dia melakukan tindakan plagiat ya. Nah, berkaitan dengan similarity ya atau uji kesamaan, Bapak ingin memberikan semacam perspektif ya buat kalian. Ya, terkadang kita ya melihat ya tindakan plagiat itu dari Turnitin atau dari uji similarity ya. Padahal ya tindakan plagiat dan similarity test itu dua hal yang berbeda. Ya. Sekali lagi ya tindakan plagiat dan uji similarity dengan menggunakan Turnitin itu dua hal yang berbeda. Contohnya seperti ini ya, ada artikel itu bisa jadi similarity testnya tinggi ya. Misalkan setelah diuji menggunakan Turnitin itu indeksnya atau presentasinya 90%. Tetapi dia tidak melakukan tindakan plagiat. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena dia melakukan copy paste, ya, dia mengambil gagasan orang lain tanpa melakukan parafrase, jadi copy paste langsung gitu ya, dan dia menyertakan sumbernya. Ya. Kalau menyertakan sumbernya, walaupun itu copy paste, ya, itu tidak dikatakan melakukan tindakan plagiat. Nah, itu ya. Jadi kasus pertama itu artikel apa di sini ya di poin pertama ada artikel yang similarity testnya tinggi ya, tapi dia tidak melakukan tindakan plagiat. Artinya dia copy paste dan dia menyertakan sumbernya. Gitu ya. Poin yang kedua ada artikel ya kemudian kita cek ya similarity testnya rendah ya bisa jadi mendekati 0%. Tetapi dia melakukan tindakan plagiat. Nah, ini ada penjelasannya di bawah ya. Jadi tadi Bapak ulangi lagi, ada yang copy paste dan menyertakan sumbernya. Ini BTP ya. BTP itu bukan singkatan dari mantan gubernur Jakarta ya. Jadi BTP itu bukan tindakan plagiat, tapi similarity-nya tinggi ya. Kemudian yang kedua, nah ini sesuai dengan eh, poin yang kedua di atas ya. Dia melakukan parafrase, artinya mengubah kalimatnya dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tidak menyertakan sumbernya. Ya, ya, jadi tidak memberikan kredit
atau apresiasi siapa yang menggagas ya ide tersebut ya. Nah, kita katakan dia melakukan tindakan plagiat ya. Tetapi kalau diuji ya similarity-nya rendah gitu ya. Tentu dua hal yang di atas ya, yang BTPST kemudian TPSR ini sesuatu yang eh, kita coba hindari ya. Kita menginginkan tidak melakukan tindakan plagiat dan memiliki similarity yang rendah. Maka eh, parafrase dan menyertakan sumbernya itu adalah solusi supaya kita terbebas dari tindakan plagiat dan juga similarity yang rendah. Ya. Nah, nanti kalian ketika mengajukan SPS atau sidang skripsi itu proposal dan skripsi kalian itu harus diuji ya similarity ya. Tapi jangan menganggap bahwa ketika similarity rendah sekali lagi itu tindakan plagiatnya bebas ya. Jadi tindakan plagiat itu berkaitan dengan apakah kita menggunakan gagasan orang lain dan apakah kita menyertakan sumbernya atau tidak. Dan Bapak masih melihat gitu kan ya, ketika mahasiswa menulis, dia menggunakan gagasan orang lain tapi tidak disertakan sumbernya. Gitu kan ya. Seperti yang kemarin seminar proposal skripsi gitu ya. Itu banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, untuk kalian ya, kita berlatih sebetulnya di S1 ini kita berlatih supaya kita menulis yang baik dan benar dan bebas ya dari tindakan plagiat. Kita lanjut ya ke kasus kedua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ya. Kasus kedua ini dari Nabila ya. Nabila dan kawan-kawan ya. Nah, ini seorang mahasiswa telah menyelesaikan penelitian skripsinya, kemudian ia ingin sekali hasil penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal. Dan agar peluang diterima di jurnal ilmiah lebih besar dan lebih cepat, ia mencoba mengirim satu artikel yang telah ia tulis ke berbagai jurnal. Ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, ini berkaitan dengan etika ya, etika dalam hal publikasi ya. Ini mungkin tidak akan kalian alami ya ketika nanti skripsi, tapi biasanya ini dialami oleh mahasiswa S2 dan S3 ya. Karena mahasiswa S2 dan S3 untuk syarat syarat sidang itu memiliki artikel dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Jadi sidang itu tergantung publikasi artikel. Kalau dipublikasikannya cepat, berarti dia akan cepat sidang, kan ya. Nah, ini berkaitan dengan etika ya. Etik apa secara etika ya, ketika kita mengirimkan artikel ke jurnal ya, kita tunggu ya. Jadi kita submit ke salah satu jurnal, kemudian kita tunggu respon dari jurnal tersebut, apakah artikel kita itu akan diproses ya selanjutnya melalui proses review ya atau bisa juga di reject ya atau ditolak ya karena ada hal-hal yang tidak cocok ya dengan ketentuan jurnal tersebut misalkan ya. Nah, kalau ditolak ya kita bisa pindah ke jurnal yang lain. Tapi kalau belum ada respon ya dari pihak jurnal apakah itu reject atau me- melalui proses selanjutnya, kita tidak boleh mengirimkan artikel tersebut ke jurnal yang lain satu-satu ya. Ya, sama juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita perlu menunggu jawaban dari seorang dulu ya, sebelum kita mem- me- apa,
memastikan cari yang lain gitu kan ya. Jangan langsung ke lebih dari satu orang. Nanti bingung. Oke, ini kasus kedua ya. Kemudian kasus ketiga ini dari kelompok 7 ya, Yasmin. Oh, ini PDF ya, tadi sudah Bapak ini kalau nggak salah. Oke, kelompok 7 nih membahas tentang pengetahuan umum ya. Jadi Siti seorang mahasiswa matematika menulis laporan tentang bilangan prima dan menyebutkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, ya, yaitu satu dan dirinya sendiri. Kemudian, Siti tidak mencantumkan referensi karena merasa konsep ini sudah diajarkan sejak sekolah dasar. Bagaimana pendapat Anda? Ini menurut Yasmin dan kawan-kawan, menurut kami, jika Siti menuliskan definisi mengenai bilangan prima berdasarkan pengetahuan yang ia dapatkan saat pembelajaran dari guru madrasah itu sangat bolehkan. Tapi sih alangkah lebihnya jika Siti melakukan riset mengenai definisi. Gitu. Ya, ini berkaitan dengan pengetahuan umum ya. Jadi pengetahuan yang sudah diketahui oleh khalayak ramai, oleh publik, ya, oleh siapapun yang belajar gitu ya. Nah, ketika gagasan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, itu kita tidak perlu mencantumkan sumbernya. Ya. Misalkan ini ya bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu satu dan dirinya sendiri. Ya. Atau misalkan matahari terbit dari timur. Ya. Nah itu kan pengetahuan umum. Ya. Kalau pengetahuan umum itu tidak mengapa ya tidak apa-apa ya, kalau tidak dicantumkan sumbernya. Apa itu pengetahuan umum? Nah, jadi hal yang lazim, yang sudah umum, kemudian info yang sama sekurang-kurangnya dari 5 sumber, yang kemudian mudah ditemukan dalam referensi umum, atau info yang sudah banyak disampaikan dalam buku ajar. Jadi tidak apa-apa ya, kita tidak mencantumkan sumbernya. Kalau dalam skripsi, ya itu juga banyak ya, di bab 1 di bagian awal itu, ya, Bapak sering membaca mahasiswa menulis. Jadi matematika adalah mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan, ya, dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, itu kan pengetahuan umum ya. Nah, karena itu pengetahuan umum, ya kita tidak perlu mencantumkan sumbernya. Atau contoh yang lain, misalkan matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Nah, itu juga sebetulnya pengetahuan umum ya. Jadi kita tidak perlu mencantumkan sumbernya. Kalau kita mencantumkan sumbernya, kemungkinan akan banyak ya peneliti-peneliti yang berpendapat seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah dianggap pengetahuan umum, tidak perlu dicantumkan sumbernya. Oke, ini kasus ketiga. Kemudian kasus keempat, ini dari Leskia ya. Ini kaitannya dengan repositori kampus ya. Jadi, seorang mahasiswa S1 telah menyelesaikan skripsinya dan skripsinya telah disimpan dalam repositori kampus.
Kemudian dosen pembimbingnya ya menyarankan agar ia mempublikasikan hasil risetnya ke jurnal nasional. Ya. Ya, mahasiswa tersebut kemudian mengambil bagian-bagian yang penting dan menghapus bagian-bagian yang tidak penting gitu ya. Jadi kalimatnya ya hampir sama ya dengan skripsinya gitu ya. Jadi perubahan hanya dilakukan dengan penghapusan ya. Versi artikel lebih sederhana dibandingkan versi skripsi. Versi artikel tersebut dikirimkan ke sebuah jurnal. Ya, bagaimana pendapat Anda? Ini berdasarkan kelompok 8 ya, Leskia dan kawan-kawan. Diperbolehkan ya. Nah, ini kaitannya dengan similarity ya. Jadi kalau kalian mengirimkan file skripsi ke repositori terlebih dahulu dokumen ya, yang dimiliki oleh kampus dan itu bersifat publik ya, publik bisa mengakses ya dokumen-dokumen tersebut di internet. Jadi kalian kirimkan filenya terlebih dahulu ke repositori kampus misalkan ya. Kemudian diterbitkan oleh kampus ya dalam repositori. Kemudian setelah diterbitkan oleh repositori, kemudian kalian diminta oleh dosen untuk membuat artikel ya dari skripsi yang kalian buat itu. Tadi yang hanya penghapusan ya. Kemudian mempertahankan yang penting-pentingnya saja. Nah, kalau kalian kirimkan ya artikel tersebut ke salah satu jurnal, itu kemungkinan pihak jurnal akan melakukan uji similarity dan dapat dipastikan ya tingkat kesamaannya tinggi ya. Ya. Karena terdeteksi sama hampir sama dengan file yang ada di repository gitu ya. Dan bisa jadi di reject ya oleh pihak jurnal. Ini ada pengalaman yang seperti itu ya. Nah, maka kalau sudah tersimpan dalam repository, ya kita perlu membuat artikel yang menggunakan kata-kata yang berbeda ya, supaya tingkat similarity-nya itu tidak tinggi. Tapi kalau belum tersimpan dalam repository jurnal, ya setelah itu saya publikasikan oleh jurnal tersebut, kemudian kita kirimkan filenya ke repository. Nah, kalau seperti itu aman ya, karena repository itu tidak ada kaitannya dengan jurnal. Ya. Kemudian disimpan dalam repository, jadi aman. Ya. Tapi kalau sudah tersimpan dalam repository, jangan sampai kalian mengirimkan artikel yang hasil penghapusan gitu ya, atau artinya modifikasinya sedikit gitu kan ya. Nanti akan terdeteksi eh, tinggi ya dalam uji kesamaannya. Itu kasus 4, kasus 5 ini dari Tauri. Nah, ini misalkan ya kalian seorang mahasiswa ya ikut dalam sebuah seminar atau ada acara ya, workshop atau seperti apa gitu ya. Kemudian kalian mendengar ada seorang pakar yang menyampaikan bahwa penggunaan buku matematika oleh guru itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Kalimat tersebut terngiang-ngiang ya dalam benak kalian karena memang kalian juga misalkan ya memiliki fokus yang sama ya dalam penelitian berkaitan dengan penggunaan buku matematika.
Sehingga kalimat yang dilontarkan ya oleh pakar tersebut ya kalian ubah dan kalian menggunakan kalimat kalian sendiri. Jadi prestasi siswa dapat dipengaruhi oleh bagaimana guru menggunakan buku pelajaran matematika. Tapi kalian tidak menyertakan sumbernya. Ya, apakah tindakan itu tersebut tindakan itu dikategorikan tindakan plagiat? Ya, ini termasuk tindakan plagiat. Ya, karena apa? Ya, tidak menyertakan sumbernya. Itu sebenarnya ya, alasan sederhananya. Mengapa dikatakan plagiat? Tidak menyertakan sumbernya. Kalau lupa bagaimana? Ya sama ya. Lupa atau tidak lupa sama di sini ya. Jadi jangan sampai merasa aman dengan lupa ya. Karena dalam tindakan plagiat sengaja atau tidak sengaja ya. Kan memang harus hati-hati. Jadi ketika menulis itu coba kalian bayangkan atau pikirkan ini gagasan siapa ya. Ini sumbernya dari mana gitu ya. Jadi setiap kalimat itu ya perlu ada sumbernya ya. Kemudian, nah bagaimana caranya ya kita menyertakan sumbernya? Karena ini kan speech atau verbal eh, expression ya. Jadi ekspresi verbal ya dari seseorang. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita cari ya tulisan dari pakar tersebut. Apakah pakar tersebut melakukan penelitian tentang penggunaan buku matematika atau tidak? Kalau dia melakukan penelitian tersebut, ya berarti ada ya recordnya di Google Scholar ya, dan kita bisa ambil sumbernya dari dokumen yang ada di internet, gitu ya. Oke, itu kasus 5 ya. Kemudian terakhir kasus ke-6 ini kelompok 10 Siti Fatimah. Ini belum ada yang menanggapi ini kelompok 10. Nah, ini kasus yang dulu sempat eh, viral ya di tahun 2020. Ini kasus yang menimpa salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya. Beliau ini akan dilantik menjadi rektor akan tapi ada kasus yang menimpanya gitu ya. Kasusnya berkaitan dengan tindakan plagiat ya. Dia punya karya di dua jurnal dan dua karya tersebut itu hampir sama ya. Yang satu berbahasa Indonesia, yang satu berbahasa Inggris. Dan ternyata peraturan menteri ya itu belum eh, mengakomodir ya adanya self plagiarism ya, sehingga ya karena belum mengakomodir ya self plagiarism ini ya jadi Bapak Muryanto ini tetap dilantik sebagai rektor ya. Ya, tadi Bapak sampaikan di awal ya peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan plagiat ini dibuat di tahun 2010 dan itu sudah lama ya. Perlu adanya eh, Permendikbud atau peraturan menteri yang baru ya. Ya kalau dalam bidang pendidikan kita agak lambat ya untuk merevisi eh, peraturan-peraturannya, termasuk undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir di tahun 2003 ya. Sekarang sudah 2025 ya. Sudah hampir 20
eh, 2 tahun ya. Sementara eh, kemajuan atau perubahan ya yang terjadi sekarang sangat cepat ya. Dan memang eh, perlu perubahan ya atau adanya undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru gitu kan ya. Oke, itu ya dari hasil diskusi studi kasus. Terima kasih yang sudah mengunggah ya, kemudian yang sudah memberikan komentar ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya, silahkan ya. Ini Pak, pagi-pagi. Ya, Pak, silahkan. izin bertanya boleh nggak, Pak? Iya, silakan. Misalkan kita lagi bikin artikel nih, Pak, tanpa Mm. baca jurnal atau artikel-artikel yang lain gitu. Tapi setelah kita ngecek di situs yang untuk ngecek plagiat itu, ternyata artikel yang kita bikin itu beberapa kalimatnya itu mirip-mirip dengan jurnal yang pernah di-upload gitu, Pak, di Google misalnya, Pak. Nah, kasus tersebut itu kita mesti cantumin sumbernya atau nggak usah ya, Pak? Tulisan tulisan kita sama Nah, dengan mirip-mirip dengan jurnal yang pernah di-upload atau mungkin jurnal-jurnal eh, yang yang ada gitu. tulisannya apa? Judulnya atau isi-isinya Eh, juga? Mungkin lebih ke isi sih, Pak. Judul mungkin banyak sih mirip-mirip. Cuman biasanya judul itu termasuk eh, nggak mesti cantumin sumbernya kan apa kalau judul. Ya, kalau judul tidak perlu ya. Yang penting kalau judul itu unik ya. Jadi ketika kita menulis sebuah artikel, kita atau sebuah judul ya, menyusun sebuah judul, kalian searching dulu di Google apakah ada judul yang sama tidak dengan judul kita gitu ya. Kalau ada yang sama, ya coba cari bedanya apa, unik dari judul kita apa gitu kan ya. Gitu ya. Jadi untuk mencari atau menyusun judul, coba kalian searching dulu di Google apakah ada yang sama atau tidak. Kemudian berkaitan dengan tadi isi ya, isi dari tulisan kita hampir mirip dengan eh, yang ada di jurnal yang sudah dipublikasikan gitu ya. Itu miripnya seperti apa nih, Diki? Dari tulisannya, gagasannya atau Mungkin lebih ke pokok hasilnya? bahasanya sih, Pak. Kayak isi ya mungkin potongan-potongan kata gitu. Ternyata ada yang mirip-mirip Hmm. gitu, Pak. Hmm. Ya, kalau misalkan mirip seperti itu ya, setelah diuji similarity mungkin ya, ya kita bisa melakukan parafrase gitu ya untuk meminimalisir atau mengurangi ya tingkat kesamaan gitu kan ya. Seperti itu. Atau ya kita sebetulnya ketika menulis ya, ketika menulis satu kalimat ya, satu kalimat. Kemudian kita lihat kalimat tersebut itu ada tidak gitu ya di sumber yang lain gitu kan ya. Nah, kalau ada di sumber yang lain ya kita sertakan sumbernya gitu kan ya. Itu amannya seperti itu. Terkadang ya kita ketika menulis itu menulis apa yang ada dalam benak kita ya. Itu seperti opini ya. Padahal opini tersebut itu juga sudah disampaikan oleh orang lain ya. Misalkan ya seperti ini ketika menulis tentang pemecahan masalah ya. Jadi ini opini yang kita miliki ya. Jadi pemecahan masalah itu atau kemampuan pemecahan masalah siswa itu ditunjang atau didukung oleh pemahaman konsep siswa yang baik. Nah, itu kan pendapat kita ya. Tapi ternyata ya kita apa ya mendapatkan gagasan itu sebetulnya hasil
baca kita ya dari suatu tulisan atau mendengarkan ya pendapat dari seseorang gitu ya. Ya, atau dari manapun gitu kan ya. Dan itu memang sudah ada penelitiannya gitu kan ya. Maka di sini kalimat yang tadi ya, pemecahan masalah, kemampuan pemecahan masalah siswa itu ditunjang oleh kemampuan pemahaman konsep yang baik. Nah, itu perlu kita cari sumbernya dari artikel lain, kan ya. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita menuliskan hal tersebut dalam skripsi kita, gitu ya. Itu seolah-olah itu hasil penelitian kita, ya. Ya. Atau gagasan yang kita miliki, padahal kita mendengarkan dari sumber yang lain, gitu, ya, atau membaca ya dari tulisan-tulisan orang lain, begitu ya. Begitu ya, Diki, bisa difahami tidak? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, oke ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya, berkaitan dengan quotation ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk meminimalisir ya tingkat kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain, yaitu dengan melakukan parafrase ya bagian dari kutipan ya. Kutipan tidak langsung. Ya, materi tentang quotation ini sebetulnya materi tentang atau sudah dipelajari dalam pelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia ya baik di SMP, SMA atau di mata kuliah bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi ini eh, pengulangan tetapi konteksnya adalah menulis karya ilmiah ya, karena mengutip di bukan karya ilmiah dengan mengutip di karya ilmiah itu dua hal yang berbeda ya. Apa itu kutipan ya? Kutipan adalah kita meminjam kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain ya yang diambil dari sumber tertentu. Jadi mengutip itu kita meminjam ya, menggunakan kalimat atau gagasan orang lain yang kita anggap itu relevan ya dengan penelitian kita atau dianggap mendukung ya setiap eh, gagasan yang kita ajukan, gitu kan ya. Kalau meminjam, ya, berarti kita perlu menyebutkan bahwa ini punya orang lain, ya, bukan punya kita sendiri, ya. Menyebutkan orang lain dalam kita mengutip artinya kita memberikan kredit, ya, atau apresiasi, ya, terhadap yang menggagas. Kalau tidak menuliskan atau tidak menyertakan penggagasnya, ya, maka kita dikatakan melakukan tindakan pencurian. Ya. Nah, kutipan ini ada tiga, ya. Ada kutipan langsung, ya, direct quotation. Ada kutipan tidak langsung. Kemudian ada kutipan dari sumber kedua. Kutipan langsung ini copy paste, ya. Artinya pendapat orang lain itu kita tulis ya dalam tulisan kita dan tidak ada perubahan ya dari kalimatnya. Persis dengan teks aslinya. Kemudian kalau kutipan tidak langsung itu ada perubahan ya. Setelah itu kita
mengungkapkannya kembali dengan menggunakan bahasa kita yang berbeda ya dengan bahasa yang disusun oleh penggagas aslinya ya. Kemudian kalau kutipan dari sumber kedua ini kita mengutip dari kutipan orang lain yang mengutip gagas penggagas yang pertama. Ya. Jadi turunan kedua atau bisa jadi turunan ketiga. Ya. Ini kalau dalam kalkulus higher order derivative ya, ini higher order quotation ya. Nah ini yang banyak juga ya masih dilakukan oleh mahasiswa kita ya, kutipan dari sumber kedua. Sebetulnya ini perlu diminimalisir atau bahkan dibuat zero gitu ya. Nah ketika mengutip secara langsung, ini ada tiga hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan ya. Bisa jadi dalam kalimat yang akan kita kutip, yaitu penulis aslinya atau penggagas aslinya itu dia membold salah satu kata ya, yang menunjukkan penulis aslinya itu menekankan ya pada kata tersebut, bukan ya. Ya, ya kita copy paste ya apa adanya gitu ya, tidak ada perubahan ya. Karena sudah di bold ya oleh penulis aslinya kita tulis bold gitu ya. Tapi kita juga harus memberikan penjelasan ya. Jadi cetak tebal dari penulis. Artinya bold itu bukan dari kita, tetapi dari penulis aslinya. Ya. Jadi yang pertama jangan mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua, bila ada kesalahan ya kita tidak boleh memperbaikinya, gitu ya. Karena tadi copy paste apa adanya, kalau ada bold ya bold, dan kita berikan keterangan di situ cetak tebal dari penulis. Kalau ada kesalahan juga biarkan saja, ya. Jangan kita memperbaikinya. Jadi biarkan apa adanya dan beri catatan singkat ya. Dalam hal ini kita tuliskan dalam kurung ya SIC tanda seru ya sik gitu kan ya. Yang artinya kesalahan itu bukan dari kita ya yang mengutip, tapi dari naskah asli yang dikutip. Dan kita sebagai pengutip itu tidak bertanggung jawab ya terhadap kesalahan tersebut ya. Ini contohnya misalkan ya, hal itu memiliki makan yang ambigu. Nah, ini mungkin penulis aslinya menulisnya itu di waktu sore ya, mendekati maghrib di bulan puasa ya, sehingga yang terbayang dalam pikirannya itu mau makan ya. Padahal seharusnya kan makna ya. Jadi kita menduga bahwa ini bukan makan, gitu ya. Ini makna, gitu kan. Nah, kita ingin copy paste, ya, melakukan kutipan langsung, ya, kita jangan memperbaikinya, ya. Biarkan apa adanya, ya. Ya, hal itu memiliki makan. Nah, kita berikan tanda atau keterangan di sini ya, sik, ya, tanda seru, ya, yang ambigu. Artinya kesalahan penulisan bukan dari kita yang mengutip, tetapi dari naskah aslinya. Sebenarnya. Nah, di kalimat selanjutnya bisa kita jelaskan ya, ya kita jelaskan bahwa makan yang dimaksud oleh penulis tersebut kemungkinan adalah makna misalkan gitu ya. Jadi bisa kita jelaskan di kalimat setelahnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini menghilangkan bagian yang dikutip. Itu boleh. Misalkan yang kita kutip itu panjang ya, kalimatnya panjang. Nah, tapi yang kita ambil itu hanya
sebagian saja, gitu ya. Tapi kita harus hati-hati ya ketika kita menghilangkan bagian yang lain, dikhawatirkan itu akan mengakibatkan perubahan makna, ya. Karena setiap teks itu ada konteksnya, ya. Ya, Bapak ulangi lagi ya, setiap teks itu ada konteksnya. Ketika konteksnya dihilangkan, dikhawatirkan orang akan memiliki persepsi yang macam-macam terhadap teks tersebut, ya. Ya. Nah, misalkan seorang guru ya atau ada tulisan misalkan eh, apa ya? Berikut adalah eh, tindakan yang eh, berikut adalah tindakan yang baik misalkan ya. Tindakan yang baik eh, atau tindakan yang dibolehkan dalam eh, tindakan yang baik tindakan yang dibolehkan dalam perkuliahan misalkan ya. Yang pertama eh, me, apa ya? Bertanya kepada dosen kan ya. Nah, ketika kita hilangkan misalkan ya, jadi berikut adalah hal-hal yang baik yang hal-hal yang baik dalam perkuliahan ya. Kemudian contohnya adalah bertanya kepada dosen. Nah, kemudian kita hilangkan ya yang awal itu bertanya kepada dosen. Nah, bertanya kepada dosen itu kan sesuatu yang eh, sifatnya umum ya. Bisa jadi dilakukan malam-malam, misalnya jam 12 malam atau jam 1 malam ya, bertanya kepada dosen. Tapi kalau kita lakukan misalkan bertanya kepada dosen malam-malam jam 12 malam, jam 1 malam itu kan dari segi etika kurang bagus ya, gitu ya. Padahal konteksnya di situ bertanya kepada dosen itu dalam konteks perkuliahan ya, di dalam proses pembelajaran misalkan ya. Ya, jadi setiap teks itu ada konteksnya. Nah, ketika kita menghilangkan ya bagian yang dikutip, hati-hati jangan sampai menghilangkan konteksnya sehingga nanti akan dipersepsikan macam-macam oleh orang lain. Itu sama ketika kalian memahami pendapat dari seseorang ya, ya ada berita ya, ada berita ya, ada berita. Coba kalian lihat judulnya ya. Kita kan biasanya melihat informasi itu dari judul ya. Kemudian kita tidak membaca penjelasannya di dalam sehingga kita ya percaya aja ke judul padahal judul itu hanya potongan ya potongan dari isi yang bisa jadi itu tujuannya hanya untuk membuat sensasi ya. Ya. Padahal kalau dibaca itu sebetulnya itu bukan itu maksudnya gitu kan ya. Ya, jadi konteks itu penting ya untuk memahami sesuatu teks. Di sini menghilangkan bagian kutip dibolehkan ya asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna ya. Kemudian penghilangan bagian kalimat dengan titik tiga ya. Kemudian jika yang dihilangkan lebih dari satu baris, maka digantikan dengan titik sepanjang satu barisan. Oke, kita coba lihatlah kutipan langsung pendek ya. Kutipan langsung pendek ini tidak lebih dari 4 baris ya. 4 baris dalam ini ya Microsoft Word ya.
Kemudian di sini kutipan diintegrasikan langsung dalam teks ya. Kemudian diapit dengan tanda kutip ya. Contohnya seperti ini ya. Di lain bagian nunan ya, nunan ya di sini sebagai penggagas ya atau yang menyampaikan eh, pendapat ya atau bisa jadi yang melakukan penelitian ya. Nunan dalam kurung 1992. Nah, ini untuk 80 ya, ini menunjukkan halaman, tetapi untuk APA terbaru itu tidak perlunya, cukup tahunnya saja. Nunan menyatakan bahwa nah, tanda kutip ya, while internal validity is important, external validity may be irrelevant ya. Titik kemudian tanda kutip lagi ya. Ini kita membuat nunan ini dia sebagai subjek ya. Nunan menyatakan. Atau bisa juga kita tuliskan nunan tidak sebagai subjek tapi kita tuliskan dalam kurung ya, di dalam parenthesis ya, untuk citation. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya tentang citasi ya. Ini titik-titik lain pihak tidak disangsikan bahwa while internal validity is important, external validity may be irrelevant. Ya. Jadi kita mengintegrasikan ya gagasan itu dalam teks ya untuk kutipan langsung pendek. Ya, kutipan langsung pendek itu kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kalau lebih dari atau 4 baris atau lebih, kita gunakan kutipan langsung panjang ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi dia menjorok ke kanan ya 5 sampai 7 ketukan atau biasanya satu tab ya. Satu tab. Kemudian dari segi spasi dia sangat rapat ya dibandingkan dengan badan teks yang di atas. Yang di atas biasanya spasinya 2. Kemudian untuk kutipan langsung panjang itu spasinya agak rapat, biasanya satu ya, spasinya satu. Penggunaan tanda kutip itu opsional ya, jadi eh, tidak mesti ada, boleh tidak ya. Nah, ini contohnya kutipan langsung panjang, artinya copy paste ya kita. Dan jangan lupa ya, ketika copy paste itu kita sertakan penulisnya ya. Ini Sani 1959. Kemudian di sini kita lihat dari kutipan langsung panjangnya ya ada yang di garis bawah merah sama Bapak nih. Efektif. Nah, ini kita jangan memperbaiki ya. Walaupun kita sudah tahu bahwa F di efektif itu ya cukup satu saja yang di sini ya tidak perlu dua ya. Hmm. Karena kita tidak boleh melakukan perubahan ya. Jadi atau perbaikan yang kita tambahkan di sini sik, artinya kita tidak bertanggung jawab ya terhadap kesalahan yang dimunculkan di sini ya. Itu kesalahan dari naskah aslinya. Oke, berkaitan dengan kutipan langsung, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, jelas ya. Iya, Pak, sepertinya cukup jelas. Oke, langsung ke kutipan tidak langsung ya. Nah, ini penting ya. Tadi kalau kita terlalu banyak menggunakan kutipan langsung, itu efeknya tingkat similarity tinggi ya. Boleh ya kita melakukan kutipan langsung, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena kalau terlalu banyak, tulisan kita itu ya semacam apa ya, kompilasi dari tulisan orang lain ya. Dan biasanya kalau kutipan langsung itu menunjukkan bahwa penjelasan yang atau
kalimat yang dituliskan orang lain itu sudah bagus, gitu kan ya. Ya, sudah bagus dan sudah jelas. Kalau kita ubah lagi, takutnya ada perubahan makna. Nah, kutipan tidak langsung ini ada dua ya, parafrase dan ringkasan. Jadi Bapak akan fokuskan di parafrase ya. Nah, sebetulnya kita sudah ada di zaman yang sangat mudah ya. Kalau kalian eh, searching ya di internet itu ada parafrase online kan ya. Jadi ada kalimat kita copy ya, paste di kolom tersebut kemudian ada klik parafrase itu langsung muncul ya. Saking mudahnya sekarang ya, berbeda dengan zaman dulu yang memang untuk parafrase itu luar biasa ya, perjuangannya ya untuk merangkai kata-kata ya, sampai dulu menyatakan bahwa ternyata meneliti itu atau menulis itu adalah seni ya, seni merangkai kata-kata ya. Karena kita mencoba memahami sesuatu kemudian mengungkapkannya ya agar berbeda dengan yang lain kemudian itu bisa difahami ya, dan maknanya sama. Nah, itu yang tantangannya ya, yang ada ya dalam melakukan parafrase. Parafrase ini menunjukkan bahwa kita itu memahami ya, memahami sesuatu ya. Dalam indikator pemahaman konsep ya, kalau kalian mengambil variabel pemahaman konsep ya, conceptual understanding atau conceptual knowledge, salah satu indikatornya adalah merepresentasikan suatu konsep dengan atau menyajikan suatu bentuk, eh, eh, menjadikan sesuatu konsep dalam berbagai representasi. Ya, kalau dalam matematika kan ada representasi dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk diagram ya, atau dalam bentuk simbol. Jadi ketika kita menyajikan ya suatu konsep dengan berbagai representasi, artinya kita memahami gitu kan ya. Nah, parafrase ini kita mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi bahasa yang lain. Jadi tekanannya adalah mengubah, tetapi tidak eh, mengubah bentuk, tapi tidak merubah maknanya. Ya, terkadang kita mengubah sesuatu, tapi ada efeknya, yaitu mengubah maknanya. Gitu ya. Nah, ini diusahakan tidak mengubah maknanya. Ya. Makanya kalau kita mengambil sumber kedua, itu bisa jadi ya, eh, hasil kutipan orang lain, hasil parafrase orang lain itu berbeda dengan yang aslinya, sehingga ada distorsi. Oke, itu menurut KBBI ya. Tuh di sini penguraian kembali suatu teks dalam bentuk atau susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Bisa jadi ya kita melakukan parafrase untuk eh, menjelaskan ya ada makna-makna yang memang tidak eksplisit yang disampaikan oleh penulis ya kita mencoba menginterpretasi ya bisa seperti itu ya. Nah ini langkah kita melakukan parafrase ya. Jadi kalau sekarang kan langkah-langkahnya copy ya, copy teks, paste di parafrase online ya, klik keluar gitu kan ya, gampang ya. Tapi tidak semudah itu ya. Bagi yang memang dulu berjuang ya untuk menulis yang tingkat singkatnya rendah. Nah, ini ada 5 ya tahapannya nih, langkah-langkahnya ya. Bapak harap kalian juga menggunakan ini ya,
Jadi ketika parafrase, gunakan 5 tahapan ini. Yang pertama comprehend, ya comprehend itu understand the text, ya. Jadi kita pahami dulu gagasannya seperti apa. Untuk awal, untuk awalan ya, kita identifikasi dulu subjeknya apa, ya, ya predikatnya apa, objeknya apa, gitu ya, keterangannya apa. Itu ya awalannya ya. Jadi kita tahu siapa yang melakukan, ya, kemudian apa yang dilakukan, terhadap apa dia melakukan, gitu kan ya. Dari situ kita change, ya, change the words, ya, bukan change the word, ya. Ya, kalau change the word kita mengubah dunia, padahal kita di sini hanya mengubah kata-kata. Tapi katanya mengubah kata-kata bisa mengubah dunia, ya. Apakah dunia tergantung kata-kata? Ya. Nah, change the words, ya. Kita mengubah kata atau structure of the sentence, ya. Jadi biasanya untuk parafrase kita menggunakan sinonimnya, sinonim, kemudian mengubah strukturnya, ya. Struktur itu misalkan dari kalimat aktif jadi kalimat tidak aktif, ya. Kemudian kita ubah dari SPOK menjadi eh, apa SPOK menjadi O atau K SPO, gitu kan ya. K-nya dipindahkan ke depan, bisa seperti itu. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan sinonim, ya. Karena tadi setiap kata itu ada konteksnya. Misalkan kita dalam matematika kan ada himpunan, ya. Himpunan itu kan set, similarity tingkat rendah, himpunan itu kita ganti menjadi organisasi, gitu kan. Kan beda ya. Himpunan yang dimaksud di matematika kan set, ya. Kemudian kalau dilihat di kamus, kan himpunan itu bisa jadi organisasi, ya. Atau organisasi itu himpunan, ya. Tapi ini dua kata yang konteksnya berbeda. Kata, ya, struktur, ya, kita tulis kalimat apa, ya, the meaning change, ya. Apakah makna dari kalimat yang kita tulis ternyata eh, maknanya berbeda? Nah, ini hati-hati, ya. Karena bisa jadi kita menggunakan nama orang lain, ya, menggunakan nama orang lain atas nama gagasan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain tersebut, gitu kan ya. Jadi lebih jauhnya lagi ya berbohong atas nama orang lain, gitu kan ya. Di mana orang lain itu tidak melakukan apa-apa atau tidak memiliki apa-apa, gitu kan ya. Kemudian yang terakhir, ya, jangan lupa cite, ya, cite the reference atau source of the information, ya. Ini penting, ya. Kalau hanya sampai cek tanpa cite, itu kita masuk dalam tindakan plagiat, ya. Jadi hanya sampai tingkat similarity yang rendah, sampai keempat ini, ya, sampai rule 4. Tapi kalau sampai rule 5 kita aman, ya, aman dari tingkat similarity yang tinggi, kemudian aman dari tindakan plagiat. Jadi yang membedakan tindakan plagiat atau bukan itu dari rule 5 ini, ya, cite, ya. Nah, untuk teknik parafrase, ya, tadi untuk change the words, ya, itu bisa menggunakan different vocabulary with the same meaning,
kemudian change the order of words ya, urutan kata, kemudian different grammar ini kalau dalam bahasa Inggris ya, kemudian change from a clause to a phrase ya. Jadi dari clause yang clause kan panjang, kemudian menjadi phrase dipecah-pecah gitu ya, bisa. Kemudian quoted speech to indirect speech bisa. Kemudian active voice to passive voice ya, bisa. Jadi kalau kalian nanti misalkan menulis dalam bahasa Inggris ya untuk artikel ya melakukan parafrase yang bisa di dipertimbangkan ini ya 6 strategi dalam teknik parafrase. Oke, ada pertanyaan untuk parafrase? Jauh ini masih aman, Pak. Aman ya. Oke, lanjut. Kutipan sumber kedua. Nah, ini hal yang memang banyak ya dilakukan oleh mahasiswa kita ya. Eh, ada yang menganggap bahwa menulis atau menggunakan sumber kedua ini dia sebagai bentuk kemalasan ya. Atau bisa juga karena ketakutan. Kemalasan maksudnya jadi ketika dia membaca artikel ya. Ini contohnya misalkan tulisan faktual sendiri ternyata meliputi banyak variasi dan model ya. Ini Kalahan dan Rotary 1993 dalam Kusmiatun 2007 ya. Nah, dia sedang membaca artikel Kusmiatun ya, kemudian Kusmiatun itu dia mengutip gagasan dari Kalahan dan Rotary. Ya. Mahasiswa atau ada yang eh, ya dikatakan malas itu ya karena dia hanya membaca Kusmiatun aja gitu ya. Padahal Kusmiatun dia mengutip dari Kalahan. Bagusnya langsung kita ke Kalahan dan Rotary ya, ke artikelnya Kalahan dan Rotary. Jadi dicari ya di daftar pustaka Kalahan dan Rotary artikelnya apa, kemudian kita baca artikel Kalahan dan Rotary ini. Kemudian ketakutan bisa jadi karena eh, para penguji atau dosen biasanya menginginkan bahwa sumber yang digunakan adalah sumber terkini ya. Jadi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya. Sedangkan Kalahan dan Rotary ini 1993, sangat jauh ya dari 2024 atau 2025. Sehingga supaya tidak dikomentari ya, karena menggunakan sumber yang lawas, yang sudah lama, artinya dia menggunakan Kusmiatun ya. Kecuali kalau misalkan ya, Kusmiatun dia mendapatkan tulisan ya Kalahan dan Rotary ini melalui membaca langsung ya print gitu ya dan fisiknya itu jauh ya ya jauh dari kita ya misalkan tulisan Kalahan atau artikel ya Kalahan dan Rotary ini hanya ada dalam bentuk fisik paper yang ada di perpustakaan di Eropa misalkan ya ya kalau kita ke sana ke Eropa kan biayanya banyak ya biayanya lumayan tinggi ya sehingga tidak mungkin ya kita hanya sekedar ya untuk em, melihat tulisan Kalhantar Rotary kita ke Eropa dan versi digitalnya tidak ada ya bahkan kalau ada versi digital itu hanya bagian judulnya saja ada di perpustakaan tersebut bukan ya
Sehingga ya kalau misalkan seperti itu kita dibolehkan ya untuk mengambil sumber kedua. Ini Kusmiatun bisa jadi orang yang sudah berkunjung ke perpustakaan tersebut dan membaca tulisan Kalhan dan Rotary. Berkaitan dengan penulisan skripsi atau proposal, ini banyak yang Bapak lihat konsep berkaitan dengan pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis, mahasiswa menggunakan sumber-sumber yang boleh dibilang ya sumber terkini, tapi dia sebetulnya bukan penggagas, ya penggagas dari definisi tersebut, ya berkaitan dengan indikator pemecahan masalah misalkan ya dia masih merujuk pada peneliti dari kita, padahal eh, tentang strategi atau eh, apa langkah-langkah pemecahan masalah itu dikemukakan oleh Polya ya. Ya. Tulisan Polya itu paling terkini di tahun 2004 misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu tidak apa-apa yang ambil dari sumber aslinya ya. Walaupun itu dari segi tahunnya ya lama ya lawas ya tidak apa-apa. Oke, itu ya untuk materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, nanti ada tugas ya. Ada tugas di sini di LMS di quotation. Nah, ini ada tugas kutipan ya. Jadi kalian cari sebuah artikel bebas ya. Ini jangan dilihat tanggalnya, yang penting kalian kerjakan aja langsung submit ya. Waktunya sampai pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kalian ambil satu artikel atau beberapa artikel boleh ya. S- Satu aja boleh. Kemudian nanti eh, kalian buat kutipan langsung pendek satu, kutipan langsung panjang satu, kemudian parafrase 3 buah, jadi ada 5 ya. Boleh dari satu artikel yang sama, boleh dari beberapa artikel ya. Nanti kalian copy teks aslinya seperti apa di sini, kemudian kalian buat kutipannya di kolom kutipan ya. Jadi perhatikan tadi yang Bapak sampaikan ya, kalau membuat kutipan langsung pendek seperti apa, kutipan langsung panjang seperti apa ya. Kemudian parafrase seperti apa. Nah, di keterangan kalian tuliskan ini kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang atau parafrase. Gitu ya. Untuk judul ya, bentar, Bapak ini. Oke, ini sudah ada fokusnya ya masing-masing sudah bagus, tapi judulnya belum ya.
Iya, apa belum? Belum Kemarin ya? kayaknya fokusnya masih ke studi kasus itu sama yang Oke, oke, dari artikel. tidak apa-apa. Jadi ini sudah ada fokusnya, oke, bagus ya. Ada computational thinking, ada dua kelompok. Ini kelompoknya Aisyah sama kelompoknya Eva ya, tidak apa-apa. Nanti eh, sudut pandangnya juga kemungkinan berbeda ya. Nanti silahkan buat judulnya ya. Jadi untuk tugas hari pertemuan ini ada dua ya. Tadi tentang kutipan, kemudian kalian diskusi tentang judulnya ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini sudah tergambar ya, apa teridentifikasi judul-judul yang akan kalian gunakan dalam mata kuliah ini ya. RME juga ada ini ya, kelompok 4, kelompok 13, kelompok 5 ya, tidak apa-apa ya. Nanti eh, kalian menggunakan sudut pandang yang berbeda. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya yang tugas itu, Pak. Itu kan yang kutipan langsung pendek, panjang sama parafrase, artikelnya boleh bebas, Pak. Ya, Jadi nggak bebas harus ya. satu artikel. Terus nanti artikel Iya, dimasukin juga nggak, Pak? Diikuti submit juga. tidak usah ya. Oke, Pak. Mm-mm, mm-mm. Berarti yang parafrase bikin 3 kalimat. Iya, 3 kalimat. Oke, Pak. Makasih. Hmm. Jadi bisa dari satu artikel atau dari lebih dari satu artikel silahkan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini sebenarnya berlatih ya, berlatih kalian dalam menulis ya, karena di semester semester ini kan kalian juga mengambil matkul metode penelitian dan outputnya adalah proposal ya, yang mudah-mudahan nanti bisa inline juga dengan SPS ya, gitu ya. Dan tulisan kalian bisa lebih baik, lebih bagus gitu kan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf ya, Bapak minta di awal karena jam 10 Bapak ada agenda dan Alhamdulillah tadi matkul kewirausahaan tidak jadi Zoom ya. Oke, kita jumpa lagi setelah Lebaran ya. Selamat berlibur, selamat berlebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Bapak Waalaikumsalam. Alif ya, Terima kasih banyak, Pak. Bapak Alif ya.